Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita nih ya. Oke. So di sini buat kalian semua yang ingin bertanya, kalian silahkan tinggalkan komen di sini saja ya Mbak. Jadi mempermudahkan saya seperti itu, oke? Dan di sini pertanyaan dari mbaknya ini seperti ini. Assalamualaikum Mbak Asih, kita mau tanya, bener apa enggak sih Mbak? Ini orang Ngapak ya, orang Jawa Tengah. Jadi saya singkat aja pertanyaannya. Maksudnya di sini tuh bener apa enggak selama potongan gaji kita masih terima sisa potongannya itu sekitar 800.000. Tolong dijelasin Mbak Asih ya, kayak gitu ya. Intinya seperti itu, karena di sini bahasanya Ngapak, saya bukan orang Ngapak, tapi kadang-kadang ada yang ngomong seperti ini ya, orang Ngapak orang kepenak. Saya ini bukan orang Ngapak ya teman-teman, saya cuman ikut-ikutan aja yang lagi trending ataupun viral dari mbak-mbak dari Jawa Tengah ya. Jadi di sini buat mbak-mbak yang saat ini sedang proses berada di PT ya, nah berada di PT pasti kalian bakalan bertanya ya, kalau cuma nerima sisa 800.000 itu bagaimana nantinya, apa bisa kirim untuk keluarga yang ada di Indonesia? Nah, hal seperti itu pasti bisa Mbak ya, karena di sini untuk yang masih pertama kali datang ke Singapura tuh bahkan ada yang benar-benar zero, nggak ada sisa potongannya sama sekali. Dan di sini mbaknya masih terima 800.000, atau kalau di kruskan uang Singapura sekitar $70 atau bahkan sampai 75 atau 80 dolar. Lumayan Mbak, nanti dikirim yang 50 ya. Jadi nanti yang 25 itu dikantongin sendiri, yang $5 untuk ongkos kirimnya. Karena untuk pengiriman uang ke Indonesia ongkosnya $5. Tapi kalau lewat Western Union ongkosnya $4, ada yang $3. Tergantung dari Western Union yang kalian tumpang kirim ya, karena di sini beda-beda Mbak ya. Misalkan nih ya, yang ada di City Plaza sendiri saya kasih tahu, yang ada di emperan di luar, oke, itu ongkos kirimnya ada yang $5, tapi yang di dalam itu ada yang ongkos kirimnya $4 ya. Jadi nggak sama, oke. Tentang plusnya bagaimana? Oke, kalau yang di dalam lewat apa itu namanya, saya kok lupa ya, maaf banget ya. Yang di dalam pokoknya itu cruise-nya lebih tinggi dan ongkos kirimnya itu ada yang $4, ada bahkan yang $3 di paling ujung sebelah kiri ya teman-teman. Jalan masuk ke Mall City Plaza itu ada ongkos kirim yang pertama kali itu $3. Setelah itu kalian langsung bisa menjadi membernya, oke. So setelah itu nanti kalian akan kirim lagi itu dapat poin. Nah setelah kalian dapat poin itu nanti kalau poin kalian itu sudah ngumpul banyak, kalian akan dipotong dari poin untuk ongkos kirimnya. Jadi nggak perlu bayar pakai uang ya. Pokoknya macam-macam lah teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan nih ya, saat ini berada di PT ya, sedang numpang proses, oke. Pasti kalian berpikir, ya Allah, kok sisa potongannya nggak ada 1 juta, bagaimana ini? Nah di sini memang benar banget dan tepat banget kalian untuk cari informasi tentang sisa potongan, karena ada loh Mbak yang nggak menerima sisa potongan sama sekali ya. Ada yang nggak menerima sisa potongan sama sekali, benar-benar kosong, dan saat liburan itu ngutang dulu sama sang majikan. Iya, di sini tuh kalau misalkan majikannya baik, tapi kalau misalkan majikannya itu nggak bisa ngutangin, pokoknya kamu jadi apa-apa libur ya libur, terus uang dari mana? Padahal kan kalau libur kita tuh butuh uang teman-teman ya, butuh uang untuk misalkan ya, untuk yang pertama kali datang ke Singapura sudah pasti perlu beli basket. Basket itu apa Mbak Asih? Nah basket itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kalian sangat-sangat diwajibkan untuk beli kartu seperti ini, basket ya teman-teman, oke. Di sini kalian bisa mendapatkan basket ini ya, kartu ini seperti ini. Ini hanya di interchange bus, kalau di Indonesia ngomongnya di terminal ya. Dan basket ini harganya sekitar 7 atau $8 itu baru basketnya saja ya, dan harus diisi $10 kayak gitu teman-teman. Nanti bisa kalian untuk naik bus, naik MRT, atau naik apa ya,
LRT kayak gitu. Karena di Singapura ini masih ada sih ya yang pakai koin, itu khusus untuk yang naik bus. Tapi kalau naik MRT Mbak, kalau naik MRT itu harus pakainya sudah pakai kartu ya, jadi nggak ada lagi yang pakai koin. Oke, setelah itu kalian perlu bawa uang lagi untuk apa? Kalau liburan sudah pasti untuk makan Mbak ya. Kalau kita keluar liburan sudah pasti kita perlu makan, kita perlu beli data ya toh. Terus kita juga perlu beli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, itu uang dari mana? Misalkan kalau kita benar-benar nggak ada sisa potongannya, kalau benar-benar majikan nggak mau ngutangin kita, itu dari mana? Iya, kalau di sini kita punya saudara. Iya, kalau di sini kita itu punya teman baik ya, bisa ngutang dulu ya kan lumayan. Tapi kalau benar-benar kosong Mbak, nah jadi di sini Mbaknya ya kalau menurut saya pribadi mah disyukurin aja ya, alhamdulillah pokoknya masih ada sisa potongan. Karena Mbak, waktu saya pertama kali datang ke Singapura, saya itu hanya menerima sisa potongan itu $5 loh Mbak ya, $5. Ngomongnya sampai belepotan, saya hanya menerima sisa potongan $5. Dan itu benar-benar ya Allah nggak bisa buat apa-apa, bahkan beli pulsa aja kurang Mbak ya. Saya mau beli apa-apa kebutuhan tuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah memang saat itu semua kebutuhan saya dicukupin oleh majikan, bahkan sampai sotek pun dibeliin sama emem ya, alhamdulillah banget. Terus akhirnya setelah itu kan saya dapat gaji penuh tuh ya teman-teman, barulah di situ saya bisa bebas ya, beli pakai uang sendiri kayak gitu. Jadi di sini memang Mbak ya, misalkan kalian itu prosesnya dari agen A, agen B atau agen C kayak gitu ya, yang namanya sisa potongan di masing-masing agen ini nggak ada yang sama Mbak. Ada yang terima $100 lebih, 150 ya, ada yang menerimanya kurang dari 100, misalkan $80 atau bahkan mungkin hanya $50, banyak Mbak ya. Jadi di sini memang tepat sekali buat teman-teman yang masih ada di Indonesia ya, itu memang kalian harus cari informasi lewat YouTube ya, seperti halnya Mbak ini tadi. Tapi di sini maaf banget nggak ada namanya. Oke, jadi di sini memang kalian itu benar-benar harus cari info bagaimana sih tentang sisa potongan yang ada di Singapura, bagaimana sih tentang gaji yang ada di Singapura untuk pemula. Nah, kalian harus cari infonya sebelum kalian numpang proses ke PT ya Mbak ya. Karena di sini kalau kalian nggak cari informasi, nanti misalkan ya kalian cuma dikasih gaji 520, itu benar-benar rendah banget. Standar untuk kerja di Singapura bagi yang masih pemula itu paling rendah adalah standarnya atau normalnya ya Mbak, itu $550. Itu belum termasuk uang liburan. Oke, belum termasuk libur. Misalkan kalian dapat liburnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, itu nanti hitungannya sendiri lagi. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang saat ini masih ada di rumah, kepengen banget kerja ke luar negeri, karena mungkin saat ini kalian bingung di rumah mau kerja apa ya, pengen kerja mencari penghasilan tapi yang lumayan besar. Wah, kepengen lah mengadu nasib ke luar negeri, tapi mau kemana? Nah, kalau saran saya pribadi, alangkah baiknya kalian datang dulu ke Singapura, mencari pengalaman kerja dulu Mbak, nggak usah jauh-jauh ya. Karena di Singapura ini kalau menurut saya pribadi cuacanya sangat bagus. Saya di sini suka banget sama cuacanya karena sama dengan yang ada di Indonesia. Bahkan di sini lebih sedikit adem ya, nggak ada panas sekali, itu enggak ya. Kalau di Hong Kong sama Taiwan itu ada musim dingin Mbak ya. Misalkan kalian kalau mau kerja ke Hong Kong dan Taiwan, bagi teman-teman yang punya alergi dengan dingin ya, dinginnya itu minta ampun Mbak. Karena di sini saya pernah bekerja di Taiwan dan gagal ya karena efek musim dingin ya. Saya sudah pakai celana 3, pakai jaket 3, pakai kaos kaki, tapi tangan, kaki semua pada pecah-pecah, bibir pecah, dan akhirnya saya ngomong sama majikan bahwasanya saya minta pulang aja. Kenapa? Saya nggak bisa tahan dengan musim dingin dan itu sangat menyiksa. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun saya pulang ke Indonesia teman-teman. Dan setelah pulang ya, sampai di Indonesia 3 bulan, saya proses lagi masuk ke Singapura dan sampai saat ini ya. Karena saya, teman-teman, saya hanya bisa bekerja di tempat yang bagaimana saya itu merasa nyaman ya. Saya nggak mencari tentang gaji yang gede, enggak Mbak ya. Saya hanya mencari tempat kenyamanan untuk diri saya, untuk kesehatan saya juga. Karena
waktu di Taiwan teman-teman, saya tuh sering sakit. Kalau musim dingin datang itu batuk-batuk. Semua ini pada alergi teman-teman. Kalau alergi di Taiwan ya, kalau misalkan kita jatuh sakit kayak gitu, kita berobat itu pakai uang kita sendiri. Majikan di sini nggak mau menanggung ya. Kalau medikal ya uang kita sendiri, majikan juga nggak akan menanggung. Lain ceritanya kalau di Singapura, kalau kita sakit saat kita cek medikal, semua yang akan membiayai adalah tanggung jawab majikan. Jadi enaknya di situ ya Mbak ya. Terus kalau menurut saya pribadi teman-teman, di Singapura nih rumahnya juga kecil-kecil ya. Jadi di sini kalian nggak bakalan disuruh untuk ibaratnya berkebun atau diajak ke sawah itu seperti halnya di Taiwan, terus mencari rongsok-rongsok itu nggak ada. Di Singapura benar-benar kita kerjanya di rumah. Misalkan kalau keluar cuman antar jemput anak sekolah, terus misalkan kalau ada anjingnya ya bawa anjing jalan-jalan, terus belanja kayak gitu aja Mbak ya. Jadi di sini kan wajar, nggak seperti di Taiwan. Kalau di Taiwan kan ada tuh yang disuruh untuk menanam sayuran, ada juga diajak ke misalkan ke kebun untuk metik buah-buahan. Nah kayak gitu kan banyak sekali ceritanya, karena ya kalian pasti tahu ya bahwasanya di Taiwan memang seperti itu teman-teman ya. Awal mulanya dari PT kalian pasti nggak dikasih tahu majikan punya ini pekerjaan, nantinya akan diajak untuk menanam sayuran, itu nggak ada kan. Nantinya setelah di Taiwan kalian bakalan tahu sendiri kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih bekerja di Singapura karena di sini kita nggak diajak ke sawah, kita nggak diajak berkebun, tuh nggak ada. Di sini paling ada taman sedikit di depan rumah kalau misalkan rumahnya itu bungalow ya. Iya maaf bungalow, benar banget bungalow. Tapi kalau yang rumahnya itu apartemen atau flat kayak gitu, terus misalkan rumahnya kondo kayak itu, nggak ada taman Mbak ya, cuman ada tapi tamannya itu kecil banget ya, yang tinggalnya di kondo seperti halnya ya saya seperti ini. Saya itu ada 3 balkon Mbak ya, di tempat tinggal saya itu ada 3 balkon, tapi di situ balkonnya ya kecil-kecil kok Mbak ya, nggak terlalu gede, kecil kayak gitu. Pokoknya setiap hari rutinitas kita itu selalu di dalam rumah aja kayak gitu ya Mbak ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan saat interview kalian juga harus tanya sama majikan, Mem itu nanti tinggalnya di bungalow, kondo atau di rumah apartemen atau flat ya kayak gitu, tanya Mbak, nggak apa-apa, daripada nantinya kalian setelah datang di Singapura kalian kaget, waduh rumahnya ternyata gede banget kayak gitu kan. Biasanya kalau di turun jobnya itu kan di situ cuman dilampirkan ukurannya rumahnya segini lah, ukuran rumahnya saya itu nggak paham loh Mbak ya. Saya lebih suka kalau dijelaskan bahwasanya rumahnya ini bungalow, rumahnya kondo atau flat kayak gitu kan lebih jelas kayak gitu ya. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin kepengen kerja ke Singapura ya, alangkah baiknya kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat ya, semoga saja bisa menginspirasi kalian, memotivasi agar kalian semua bisa bangkit semangatnya, bahwasanya ya kalau yang masih muda-muda nih teman-teman, kalian harus semangat dalam mengejar masa depan, karena yang namanya masa depan itu ada di tangan kita, bukan di tangannya siapa-siapa. Oke, buat teman-teman yang masih muda-muda, masih kuat tenaganya, ayo segera proses lewat jalur yang resmi. Oke, nantinya kalian akan ikut prosedur yang ada di PT tersebut dan kalian akan terbang ke Singapura dengan aman ya. Semoga saja di sini teman-teman saya semuanya saya doakan lancar, sukses ke depannya. Amin. Dan nggak lupa juga saya di sini selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga lancar ya, pokoknya bisa finish kontrak. Kalian bisa pulang kembali ke Indonesia dengan membawa hasil yang benar-benar memuaskan. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.